Shalom umat pemenang, senang boleh menyapa umat pemenang dalam program doa berkuasa. Kita adalah orang yang berbahagia dan beruntung di muka bumi ini, sebab kita berharga mulia di mata Tuhan. Bukan karena kita mempunyai ini itu, tetapi kita berharga, kita mulia di mata Tuhan karena kita adalah milik Tuhan. Yesaya 43 ayat 4, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Kita begitu berharga, begitu penting bagi Tuhan, sehingga Tuhan menghormati, Tuhan menghargai hidup kita, bukan karena kita punya ini, punya itu, tetapi karena kita adalah ciptaan Tuhan, diciptakan menurut segambar Tuhan. Kejadian 1 ayat 27. Jadi kita berharga di mata Tuhan karena kita ini ditebus oleh darah Kristus lewat kematian Tuhan di kayu salib. Bahkan kita berharga karena kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Bahkan kita berharga karena kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi betapa kita ini adalah orang yang luar biasa, orang yang dipilih karena Tuhan. Dan kita juga boleh menjadi orang percaya, menjadi ahli waris kerajaan surga. Bukan karena mau kita, tapi karena maunya Tuhan kita untuk menjadi anak Tuhan, menjadi milik kepunyaan Tuhan. Sehingga kita sungguh-sungguh bersyukur. Penduduk Indonesia adalah kurang lebih 270 juta jiwa. Demikian juga penduduk dunia ada 8 miliar jiwa. Dan salah satunya kita dipilih di antara sekian miliaran manusia di dunia. Bukankah itu satu kehormatan, satu kebanggaan bagi kita dipilih oleh Tuhan? Jadi tidak ada alasan untuk kita berkata bahwa hidup kita ini tidak berharga. Tapi sungguh hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Karena benar-benar kita boleh dipilih dari sekian banyaknya manusia yang ada di bumi. Karena itu umat pemenang, hidup ini adalah anugerah. Hidup ini adalah anugerah dan dihargailah. Syukuri hidup ini sehingga kita akan berbahagia, kita akan bersukacita. Jangan hanya demi sebuah nama, sebuah prestasi, jabatan, status sosial, atau hanya sebuah kekayaan dan sebagainya, kita merasa hidup kita tidak berarti, tidak berguna, atau menjadi sia-sia. Mengeluh merasa kurang, cukup, dan sebagainya membuat kita merasa memang tidak cukup. Hidup ini memang yang utama umat pemenang adalah ada damai sejahtera, ada ketenangan, ada kesehatan. Barulah yang lain-lain, yaitu kekayaan dan sebagainya. Jadi jauh hidup kita ini berharga karena kita benar-benar sudah dipilih oleh Tuhan, sudah ditebus oleh darah Kristus. Jauh itulah yang menjadi jaminan bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Bukan karena siapa-siapa, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan memilih kita. Karena ada tujuan, ada visi Tuhan yang jelas dalam hidup kita, di mana kita menjadi target Tuhan untuk menjadi teman sekerja Tuhan, untuk pekerjaan Tuhan, untuk memberitakan kabar baik supaya suku bangsa menjadi murid Tuhan, supaya orang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Sobat pemenang, siapakah kita sehingga kita boleh dipilih, boleh menjadi sahabat atau menjadi mitra kerja Tuhan untuk melakukan amanat agung di tengah-tengah bumi ini, yaitu pergi jadikanlah setiap suku bangsa muridku. Jadi umat pemenang berhenti untuk berkata diri kita ini tidak berharga, tapi kamu berharga di mata Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan sudah katakan, jangan kita menggunakan label atau cap atau standar yang diberikan manusia bahwa seseorang itu berharga ketika dia memiliki rumah mewah, ketika dia memiliki mobil mewah, kita memiliki harta, memiliki barang-barang yang branded, memiliki jabatan dan sebagainya. Itulah standar manusia. Mereka hanya melihat dari faktor-faktor eksternal yang bisa dilihat oleh mata, tetapi standar atau penilaian Tuhan berbeda. Kita berharga karena kita adalah milik Tuhan, kita ditebus oleh darah Kristus. Karena itu syukurilah hidup ini sehingga kita akan merasa cukup dan kita akan menerima diri kita apa adanya dan dengan segala keterbatasan hidup. Tapi sebaliknya ketika kita tidak bersyukur atau menggunakan penilaian manusia, maka kita tidak akan menerima diri kita, bahkan kita akan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain, merasa orang lain lebih baik, merasa orang lain lebih hebat, merasa orang lain lebih cantik dan sebagainya, sehingga kita
merasa diri kita kecil, kita minder sehingga kita menghukum diri kita sendiri, merasa kita kurang cantik, merasa diri kita kurang hebat, merasa diri kita kurang pinter dan sebagainya sehingga kita benar-benar tidak akan menerima diri kita apa adanya. Sekalipun mungkin kita bisa melakukan hal-hal yang bisa menjadi berkat bagi orang lain, tapi kita tidak akan mampu mensyukuri. Karena apa? Kita hanya melihat kelebihan-kelebihan orang. Kita mengecilkan diri kita sendiri. Yang sesungguhnya dalam diri kita ini ada kekuatan, ada potensi ilahi yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena itu berhentilah menggunakan standar dunia atau standar manusia, dan sehingga kita akan berhenti berkata bahwa hidup kita tidak berharga. Tapi ketika kita mampu melewati, menjalani hidup dengan cara pandang Tuhan, maka kita akan berbahagia, kita akan bersukacita di dalam hidup kita. Karena itu tetaplah menghargai hidup kita, bahwa kita berharga, mulia di mata Tuhan. Seperti orang tua ketika dia memiliki anak, anak itu melakukan kesalahan, anak itu melakukan dosa atau kejahatan, orang tua tidak akan memutuskan hubungan dengan anaknya karena kesalahan. Demikian juga Bapa kita di sorga, ketika kita mungkin sering melakukan kesalahan atau menyakiti atau membuat Tuhan marah oleh karena kesalahan kita, tapi Tuhan tidak akan memutuskan hubungannya kita sebagai milik kepunyaan, kita sebagai anak Tuhan hanya karena kita melakukan kesalahan. Tapi Tuhan tetap menjadikan kita sebagai milik Tuhan, karena Dia sudah tetapkan kita sebagai umat Tuhan, umat tebusannya, sehingga kasih Tuhan itu tidak akan berubah di dalam hidup kita, karena Dia sudah tetapkan, sehingga tidak ada orang siapapun yang akan menggugat kita sebagai milik kepunyaan. Sekalipun mungkin kadang kita jatuh, tapi bukankah Tuhan mengasihi kita, Tuhan mengampuni kita asal kita mau datang, kita mau mengaku segala dosa kita. Manusia tidak ada yang kebal dosa, tapi biarlah ketika kita melakukan hal-hal yang salah, kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni kita, sehingga apa yang Tuhan sudah tetapkan kita sebagai milik kepunyaan berharga, maka itu tidak akan berubah. Kasih Tuhan itu tidak akan berubah. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Umat pemenang yang ingin atau butuh dukungan doa dapat menghubungi nomor WA yang ada di deskripsi dan kita akan berdoa. Baik umat pemenang, kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan sudah disampaikan. Biarlah Tuhan meteraikan firman di hati setiap umat Tuhan, supaya firman ini boleh memberkati, mengubah, memulihkan setiap kami. Kalau selama ini Tuhan mungkin kami merasa kecil hati, kami merasa diri kami rendah, kami merasa diri kami tidak bisa buat apa-apa, kami merasa mungkin kami orang yang tidak berarti, tidak berharga bagi orang lain. Tuhan, ampuni kami sekiranya ada di dalam pikiran kami. Tuhan, bukankah kami ini adalah orang berharga karena kami ditebus oleh darah, kami milik Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan mengubah, memulihkan kami, supaya kami ada rasa percaya diri, kami bangga kepada Tuhan yang sudah memilih kami. Sekalipun mungkin kami orang sederhana, kami berpendidikan rendah, atau kami tidak punya apa-apa, tapi biarlah Tuhan kami merasa percaya diri, bangga bahwa Tuhan sudah memilih kami jauh sebelum dunia dijadikan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat pemenang dimanapun mereka ada. Ada yang mungkin saat ini sedang bergumul, mungkin sedang dalam sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Bahkan mungkin mereka dalam kesulitan hidup oleh karena situasi ekonomi yang tidak menentu, yang mungkin hari-hari ini mengalami kesulitan karena memang akhir zaman, ada masa yang sukar. Tuhan tolong setiap umat Tuhan supaya mereka tetap kuat, tetap bersandar dan tetap bertahan di dalam Tuhan, karena kami percaya orang yang bertahan sampai kesudahan Tuhan pasti akan pelihara, Tuhan akan berkati. Karena itu Tuhan, ketika mereka mungkin sedang dalam kesulitan keuangan, apapun kesulitan mereka, Tuhan tolong berikan kekuatan, berikan sukacita supaya mereka tetap menjalani hari-hari hidup dengan pengharapan kepada Tuhan. Karena kami tahu pengharapan dalam Tuhan tidak pernah dikecewakan. Orang yang menaruh harap kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Karena itu Tuhan tolong setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kalau mereka ada yang sakit, Tuhan sakit apapun, yang terbaring di rumah sakit maupun di rumah, dengan kuasa Tuhan kami katakan ada kesembuhan, ada mujizat, karena tidak ada yang tidak mungkin Tuhan selesaikan. Bagi Tuhan, Tuhan dapat melakukan melebihi yang kami pikir doakan. Karena itu Tuhan jamah setiap umat pemenang. Dan biarlah Tuhan mereka yang merindukan keturunan, Tuhan berkati, buka kandungan mereka supaya mendapatkan benih ilahi. Dan biarlah semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mereka yang sedang kehilangan pekerjaan atau membutuhkan pekerjaan, Tuhan buka jalan dalam nama Yesus. Mereka yang menjalankan bisnis, Tuhan usaha yang mungkin sedang tidak baik, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus.
sehingga benar-benar ada jalan keluar, ada kekuatan, ada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap umat pemenang dimanapun berada. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia di mana kami tinggal. Kami boleh bekerja, kami mencari nafkah, bahkan kami boleh melakukan kegiatan di negeri kami Indonesia. Kami melepaskan berkat shalom, biar Indonesia ada dalam tangan Tuhan. Oh, Indonesia dalam perlindungan, bahkan dalam keselamatan. Bahkan jauhkan Indonesia dari kekacauan, dari teror. Bahkan pemerintah sebagai wakil Tuhan, Tuhan berkati pemerintahan pusat sampai daerah, biar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan hikmat tuntunan Tuhan, untuk menciptakan kesejahteraan, keadilan sosial, bahkan kemakmuran untuk kami nikmati bersama. Tuhan, demikian juga Tuhan kami serahkan untuk tahun politik di mana ada Pilpres 2024. Kami serahkan biarlah situasi politik tetap aman, terkendali, kondusif, tidak ada gangguan apapun Tuhan menjelang pemilihan umum Tuhan. Biar Engkau ambil alih sehingga semua berjalan dengan baik. Bahkan doa kami siapapun nanti akan terpilih menjadi presiden wakil, Tuhan sudah siapkan yang terbaik untuk pemimpin yang baru, untuk melanjutkan pembangunan yang sudah ada, supaya kami benar-benar boleh mendapat pemimpin yang berasal daripada Tuhan, untuk menjalankan apa juga yang menjadi rencana Tuhan untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur doa kami pada sore hari ini. Haleluya. Amin.